Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas farmasi B akan menjelaskan mengenai farmakologi obat amoksisilin. Perkenalkan, nama saya Salsa Sapila, NIM 120260126. Saya akan menjelaskan tentang profil obat amoksisilin. Perkenalkan, nama saya Tiara Sepia Dewi, NIM 120260063. Di sini saya akan menjelaskan proses biofarmasetika. Perkenalkan, nama saya Incira Adela Miranda dengan NIM 120260157. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian proses absorpsi. Saya Ikan Ragustria NIM 120260003 menjelaskan mengenai distribusi amoksilin. Perkenalkan, nama saya Nurita Gustiantini dengan NIM 120260141. Di sini saya akan menjelaskan bagian metabolisme dan ekskresi dari obat amoksisilin. Jadi, ini merupakan outline dari farmakologi obat amoksisilin. Amoksisilin memiliki sifat berupa serbuk hablur berwarna putih tidak berbau. Ia mengandung tidak kurang dari 90% C16H19N3O5S dihitung terhadap zat anhidrat. Mempunyai potensi yang setara dengan tidak kurang dari 900 mikrogram dan tidak lebih dari 1050 mikrogram per miligram C16H19N3O5S dihitung terhadap zat anhidrat. Amoksisilin tidak termasuk dalam obat dengan indeks terapi yang sempit. Sifat farmakokinetik amoksisilin adalah absorpsi per oral yaitu sebesar 80%, berikatan dengan protein plasma sebesar 20%, dan mempunyai waktu paruh 1-2 jam. Amoksisilin memiliki fungsi yaitu sebagai obat antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, gonore, atau pielonefritis. Selanjutnya yaitu proses biofarmasetika. Dalam farmakodinamik, amoksilin adalah turunan penisilin yang tahan asam, tetapi tidak tahan terhadap penilinase. Obat ini stabil dalam suasana asam lambung. Obat ini bekerja dengan cara menghambat biosintesis di dinding sel mukopeptida. Amoksilin terutama diekskresikan ke urin dalam bentuk yang tidak berubah. Dalam farmakokinetik, amoksilin cukup baik, terutama bila diberikan per oral, dan bioavailabilitasnya bisa mencapai 95% per oral. Proses biofarmasetika dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang terakhir eliminasi. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian yang menyangkut kelengkapan dan kecepatan proses tersebut. Kelengkapan dinyatakan dalam persen dari jumlah obat yang diberikan. Amoksilin hampir lengkap diabsorpsi, sehingga konsekuensinya amoksilin tidak cocok untuk pengobatan Shigella atau enteritis karena salmonella, karena kadar efek terapeutik tidak mencapai organisme dalam celah intestinal. Amoksilin stabil pada asam lambung dan terabsorpsi 74-92% di saluran pencernaan pada penggunaan dosis tunggal secara oral. Efek terapi amoksilin akan dicapai setelah 1-2 jam setelah pemberian per oral. Kadar puncak di dalam serum darah 5,3 mg per mili dicapai 1,5-2 jam setelah pemberian per oral. Kurang lebih 60% pemberian per oral akan diekskresikan melalui urin dalam 6 jam. Meskipun adanya makanan di saluran pencernaan dilaporkan dapat menurunkan dan menunda tercapainya nilai puncak konsentrasi serum amoksilin. Hal tersebut tidak berpengaruh pada jumlah total obat yang diabsorpsi. Setelah obat diminum, obat akan mengalami disolusi di lambung. Setelah itu, zat aktif akan melewati dinding lambung atau usus dan masuk ke dalam pembuluh darah. Proses inilah yang dinamakan dengan absorpsi. Jadi yang dimaksud dengan distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Proses distribusi ini bergantung pada aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan proteinnya. Setelah obat sampai ke aliran darah, segera terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar yaitu jantung, hepat, dan ginjal. Sedangkan distribusian obat ke organ lain seperti kulit, lemak, dan otot lebih lambat.
Pendistribusian amoksilin terbanyak terletak dalam cairan tubuh dan tulang, termasuk paru-paru, sekresi bronkial, sekresi sinus maksilaris, empedu, cairan pleura, sputum, dan cairan telinga tengah. Amoksilin didistribusi secara luas ke dalam jaringan tubuh dan cairan. Ikatan dengan protein plasmanya sekitar 20%. Amoksilin memiliki waktu paruh selama 6 hingga 8 jam dalam tubuh. Lalu, amoksilin ini diekskresikan melalui feses dan urin 60% sebagai obat yang tidak berubah. Metabolisme adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim sitokrom P450. Pada proses ini, molekul obat amoksisilin diubah menjadi lebih polar agar lebih mudah diekskresikan melalui ginjal. Amoksisilin akan diubah menjadi lebih polar pada fase metabolisme 1. Pada fase 2, amoksilin sebelumnya sudah memecah menjadi 7 metabolit, yaitu metabolit M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Pada metabolit amoksisilin M1, terjadi reaksi hidroksilasi. Kemudian, pada metabolit M2 terjadi neminasi oksidatif. Pada metabolit M3, M4, dan M5 terjadi reaksi oksidasi. Pada metabolit M6 terjadi reaksi dekarboksilasi oksidatif. Dan pada metabolit M7 terjadi reaksi glukuronidasi. Ekskresi amoksilin terutama melalui ginjal dengan komposisi zat aktif lebih dari 80%, diantaranya 50-70%-nya tidak berubah dan dapat diperoleh kembali dalam urin, menyebabkan konsentrasi urin yang sangat pekat. Waktu paruh amoksisilin dalam tubuh adalah 61,3 menit. Sekitar 60% dari dosis amoksisilin yang diberikan secara oral diekskresikan melalui urin dalam waktu 6-8 jam. Tingkat serum yang terdeteksi diamati hingga 8 jam setelah dosis amoksisilin yang diberikan secara oral. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.